pada minggu yang sebelumnya. Sebelum memasuki pembelajaran, Ibu akan mengabsen kalian dulu ya. Oke. M. Arif, Roshan, M. Raihan. Anak-anakku semuanya, pada minggu yang kemarin kita semuanya sudah mempelajari materi tentang apa nah? Iya, kemajuan peradaban Islam pada masa Daulah Syafawi. Pada hari ini nanti Ibu akan melanjutkan materi tentang kemunduran peradaban Islam pada masa Daulah Syafawi. Nah, untuk itu nanti mari bersama-sama kita nanti pelajari materi tentang kemunduran peradaban Islam pada masa Daulah Syafawi. Salam NKRI. Tetap semangat, tetap semangat. Luar biasa, pasti bisa. Oke, aplausnya untuk kalian semuanya. Baik, anak-anakku semuanya, sebelum memasuki kepada materi, perlu kalian ketahui bahwa tujuan dari mempelajari materi kemunduran peradaban Islam yang pertama adalah kapan terjadinya kemunduran dari Daulah Syafawi itu sendiri. Kemudian yang kedua, pada masa siapa saja mulai mengalami kemunduran dan juga kehancuran pada masa Daulah Syafawi. Kemudian berikutnya yaitu faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kemunduran dan kehancuran dari Daulah Syafawi. Silakan disimak pada tayangan PowerPoint berikut ini anak-anak semuanya. 6 Khalifah Daulah Syafawi. Setelah mangkatnya Khalifah Abbas I, Daulah Syafawi berturut-turut diperintah oleh 6 khalifah, yakni mulai dari Safi Mirza, Abbas II, Sulaiman, Husain, Tahmas II, kemudian Abbas III. Pada masa pemimpin-pemimpin tersebut, kondisi Daulah Syafawi tidak menunjukkan kemajuan atau berkembang, tetapi justru memperlihatkan kemunduran yang akhirnya membawa kepada kehancuran. Kemunduran yang pertama itu berada pada masa Safi Mirza. Beliau adalah cucu dari Abbas I. Beliau merupakan sosok pemimpin yang lemah dan sangat kejam terhadap pembesar-pembesar daulah. Sifat yang kedua yang menyebabkan kemunduran yaitu adalah beliau seorang pencemburu. Jadi sifat tidak baiknya akhirnya mengakibatkan mundurnya kemajuan-kemajuan yang telah diperoleh dalam pemerintahan sebelumnya. Kemunduran dan kehancuran dari Daulah Syafawi diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya konflik yang berkepanjangan antara Daulah Syafawi dengan Daulah Utsmani, yang mana sejak awal sebelum berdirinya Daulah Syafawi itu sudah terjadi konflik dengan Daulah Utsmani. Kemudian yang kedua adalah berdirinya Daulah Syafawi yang bermadhab Syiah itu merupakan ancaman bagi Daulah Utsmani, sehingga tidak pernah ada perdamaian antara dua penguasa besar itu. Jadi dari dulu daulah ini saling bermusuhan. Ya. Kemudian yang kedua, itu terjadinya dekadensi moral yang melanda sebagian pemimpin Daulah Syafawi, yang mana juga ikut mempercepat proses kehancuran daulah ini. Di antaranya tadi ya, ada yang bersifat kejam, ada yang pemabuk, ada yang suka minuman keras, nggak peduli terhadap rakyatnya. Untuk memperjelas materi hari ini, berikut Ibu akan tayangkan tampilan video pembelajaran sebagai penguat materi pada hari ini. Oke anakku semuanya, setelah melihat tayangan dari materi PowerPoint dan juga video pendukung tadi, langkah berikutnya Ibu nanti akan melanjutkan pada kita sesi diskusi.
petunjuk dari Ibu adalah sampai nanti silahkan ya berdiskusi sesuai dengan anggota kelompoknya masing-masing yang sudah Ibu bagi tadi, yaitu nanti silahkan didiskusikan materi terkait kemunduran Daulah Syafawi. Kemudian tugas yang kedua yaitu membuat peta konsep atau mind map dari materi yang sudah kalian tangkap, dan silakan dicari pada sumber yang sudah Ibu siapkan pada LKPD-nya. Berikutnya silakan dibuat rangkuman atau ya kesimpulan dari hasil materi pada pertemuan hari. Baik, anak-anakku semuanya silakan langsung berkumpul pada kelompoknya masing-masing. Ibu akan membagi LKPD pada masing-masing kelompok. Baik, anak-anak semuanya, selesai kegiatan diskusi. Kali ini kita akan lanjutkan kepada kegiatan presentasi. Nah, untuk presentasi ini nanti langsung akan dimulai oleh kelompok 1 yang akan dipresentasikan oleh teman-teman kalian terkait subbab masing-masing. Silakan saya serahkan kepada kelompok 1 untuk diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Kemunduran Peradaban Islam pada Masa Daulah Syafawi yang akan dijelaskan oleh Mas Rosyan. Karena dia seorang pemimpin yang lemah dan sangat kejam terhadap pembenar-pembenar daulah. Khalifah Sulaiman yang pecandu narkoba dan pengkhianat kehidupan malam tahu tidak menyempatkan diri menangani pemerintahan. Dikarenakan mereka tidak memiliki ketahanan mental karena tidak dipersiapkan secara terlatih dan tidak memiliki bekal rohani. Untuk poin yang ketiga, mengapa tradisi moral yang menanggung sebagai pemimpin Daulah Syafawi menjadi salah satu sebab kemunduran dan kehancuran Daulah Syafawi. Khalifah Sulaiman yang pecandu narkoba dan menyenangi. Baiklah, ini adalah hasil dari presentasi kelompok kami. Apakah ada yang ditanyakan? Saya. Jelaskan kondisi masa kepemimpinan Daulah Syafawi setelah meninggalnya Khalifah Abbas I. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Daulah Syafawi tidak menunjukkan kemajuan atau perkembangan, tetapi justru memperlihatkan kemunduran yang akhirnya membawa kepada kehancuran. Apakah ada yang ditanyakan? Mengapa kemunduran pertama terjadi pada masa Syafawi Mulia? Tahu itu Mas 1. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Karena dia seorang pemimpin yang lemah dan sangat kejam terhadap pembenar-pembenar daulah. Presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anakku semuanya, demikian adalah presentasi dari kelompok 1 ya, dari materi yang sudah dibagi sesuai kelompoknya. Oke, untuk itu beri aplaus untuk kelompok 1 dan juga teman-teman yang bertanya tadi. Oke, aplausnya. Baik, anak-anakku semuanya, alhamdulillah hari ini sudah terpilih 4 terbaik sesuai hasil presentasi dan diskusi pada pertemuan kali ini. Oke, berikut
kita berikan kepada kelompok-kelompok yang terbaik perwakilan dari kelompoknya. Oke. Iya. Kasih. Alhamdulillah anak-anak semuanya, rangkaian kegiatan kita pembelajaran pada pagi hari ini sudah berjalan ya. Tadi kita sudah selesai berdiskusi, kemudian dari masing-masing kelompok sudah menjalankan presentasi. Nah, di akhir pembelajaran ini, mari bersama-sama kita simpulkan hasil pembelajaran kita pada pagi hari ini. Baik, di antara kalian siapa yang ingin menyampaikan kesimpulannya? Saya Bu, Ya, silakan Nak. adanya konflik yang berkepanjangan dengan Daulah Utsmani. Ya, ada lagi? Mari kita simpulkan. Selain itu apa Nak? Sebab-sebab kemundurannya? Pasukan duga yang dibentuk oleh satu ternyata tidak memiliki semangat juang yang tinggi seperti semangat di Iya, betul. Ada lagi yang lainnya? Seringnya terjadi konflik internal dalam bentuk perebutan kekuasaan di kalangan keluarga istana. Oke, luar biasa ya. Alhamdulillah dari hasil pembelajaran kali ini sampai semuanya sudah bisa menyimpulkan apa saja yang menjadi penyebab kemunduran dari Daulah Syafawi. Oke, aplausnya untuk kalian semuanya. Oke, terima kasih anak-anak. Baik anak-anak semuanya, Ibu akan memberikan tambahan sebagai penguatan dari hasil pembelajaran pada hari ini tadi, bahwasanya setiap kerajaan besar itu membutuhkan suatu pengorbanan dan juga perjuangan yang besar. Ya, kenapa Daulah Syafawi terjadi sebuah kemunduran atau kehancuran? Karena tadi ya adanya sebuah konflik. Nah, kalau suatu bangsa atau negara ingin menjadi kokoh dan semakin kuat, maka kita harus menghindari adanya konflik. Terus yang kedua, adanya dekadensi moral, ya, penurunan moral. Terutama siapa? Yaitu dari kalangan pembesar-pembesar atau dari kalangan pejabat-pejabat. Jangan sampai ketika semuanya berada dalam kondisi di atas pejabat, kita sampai lupa diri, kita lengah, lupa akan rakyatnya. Sebelum mengakhiri pembelajaran, Ibu akan menyampaikan ibroh atau pesan yang dapat kalian ambil setelah mempelajari materi hari ini. Yang pertama, anak-anakku, kita semuanya, kalian semuanya sebagai generasi penerus harus memiliki semangat ukhuwah kebangsaan dalam menjalin hubungan silaturahim baik dengan sesama masyarakat muslim di seluruh dunia. Kemudian yang kedua, kita harus memiliki sikap toleransi. Ya, ingat bahwa bangsa kita terdiri dari berbagai macam agama, suku dan juga etnis yang lainnya. Dan di situ kita harus menanamkan sikap apa? Toleransi. Agar apa? Terbina kerukunan hidup, terbina bangsa masyarakat yang aman, tentram dan damai. Ada semangatnya? Salam PKI. Tetap semangat. Belajar SKI. Luar biasa. Pasti bisa. Aplausnya untuk kalian semua. Anak-anak semuanya, untuk pembelajaran hari ini Ibu akhiri dulu. Sebelum mengakhiri pembelajaran, kita baca dulu kalimat hamdalah. Alhamdulillah. Dari Ibu saya akhiri dengan bacaan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.